perumusan Pancasila, serta pengaruh masa pendudukan Jepang terhadap lahirnya dasar negara Indonesia. Bersama saya sudah hadir dengan dua narasumber kami. Saya Azmi Syakura sebagai narasumber 1. Halo semuanya, saya Ulu Nampas sebagai narasumber 2. Sebelum masuk ke nilai-nilainya, mari kita lihat konteks sejarahnya. Mengapa perumusan Pancasila bisa terjadi pada masa Jepang? Jadi, tahun 1942, Jepang itu datang ke Indonesia. Nah, Jepang itu dengan bantuan rakyat itu mengusir Belanda. Dan Jepang juga dengan bantuan rakyat itu membentuk sebuah wadah politik yang diawali dengan BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, oleh rakyat Indonesia pada saat itu tuh sebagai awal untuk persiapan kemerdekaan. Oke, bisa dimengerti. Sekarang, apa aja nilai yang muncul dalam proses perumusan Pancasila? Jadi dulu itu waktu merumuskan Pancasila, para perumus itu menetapkan 3 poin penting untuk Pancasila. Yang pertama ketuhanan, yang kedua persatuan, dan yang ketiga itu keadilan sosial. Benar sih, tapi ada lagi loh, yaitu demokrasi dan musyawarah, kewajiban dan kebijakan. Habis itu, di mana masa pendudukan Jepang membentuk nilai-nilai itu? Jadi Jepang itu membentuk penduduk yang memiliki nilai politik. Yang sebelumnya politik itu tidak ada, sekarang itu ada. Dan semua itu dimulai dengan BPUPKI. BPUPKI lahirlah para pejuang bangsa yang mulai membentuk persatuan. Masyarakat juga belajar. Terus menurut kamu gimana? Menurut saya sih masyarakat juga belajar nilai gotong royong, saling bantu untuk bertahan hidup. Nilai aktif dan dasar semakin kuat dan mempengaruhi rumusan Pancasila. Terakhir nih, apa daya relasinya bagi generasi sekarang? Jadi untuk sekarang tuh generasi sekarang tuh perlu yang namanya sikap persatuan dan toleransi. Soalnya dengan masuknya era digital, perbedaan tuh semakin terlihat jelas, semakin banyak. Jadi kita perlu toleransi, rasa toleransi dan persatuan yang kuat untuk tidak terpecah belah. Dalam menurutku sih gotong royong dan keadilan sosial esensi dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan tantangan sosial. Terus apa lagi ya? Kalau menurutku sih gotong royong dan keadilan sosial esensi dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan tantangan sosial media. Dengarannya jawaban mereka menarik semua ya. Baik, itu dia pembahasan kita hari ini. Kita belajar bahwa perumusan Pancasila lahir dari semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, dan gotong royong. Nilai-nilai yang muncul kuat karena pengalaman pahit masa pendudukan Jepang. Terima kasih untuk kedua narasumber kita dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Selama hidupku The Pancasila. Pancasila itu Pancasila berujuk Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang di akhir masa penjajahan Jepang. Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang diresmikan pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. 3 tokoh penting, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, mengusulkan rumusan dasar negara.
Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah itu dibentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat 5 sila dasar negara, termasuk sila pertama dengan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, DPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus dan menetapkan 3 hal. 1. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Dalam sidang tersebut, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Salah satu nilai Pancasila yang sangat tercermin dari proses ini adalah persatuan. Bayangkan, di tengah perbedaan agama, suku, dan pandangan politik, para pendiri bangsa bisa duduk bersama, berdiskusi, dan menyepakati sebuah dasar yang mengikat kita semua hingga hari ini. Bagi saya pribadi, ada suatu pelajaran penting dari sejarah ini, bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari dialog, toleransi, dan semangat gotong royong. Jadi, mari kita jaga Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pedoman hidup yang nyata.